Ya, baik, saudara-saudara sekalian. Nah, kita ini mulai dulu dengan Karokan, ya, Karokan Defense sebelum kepada ready. Karokan Defense ini dengan bagan utama yang sering dimainkan adalah E4, C6, D4, D5. Nah, itu yang mainland. Jadi ada yang main D3, ada yang main kuda C3, ada yang main kuda F3. Itu anak cabangnya ya, tapi yang utama ini itu dia. E4, C6, D4, D5. Nah, kalau Anda ini ingin mencaturnya banyak kemungkinan untuk penyerangan, mencaturnya adalah pilihannya dua. Satu, varian tukar dengan Panov, E kali D5, E kali D5, kemudian C4. Ya. Nah, ini banyak kemungkinannya, dan juga kalau pemain putih di sini lebih banyak track recordnya untuk kemenangan. Jadi yang main Panov ya. Artinya yang lain lagi yang klasikal. Jadi pada waktu langkah ketiga, dia tidak varian pukul, tapi dia jalan antara kuda D2 atau kuda C3. Dilanjutkan dibalas oleh hitam dengan jalan E kali E4, kuda kali E4. Nah, varian daripada hitam ada berbagai kemungkinan. Yang pertama, gajah F5, ini yang klasikal yang sering sekali dimainkan. Yang kedua, kuda BD7, ini sistem Karpov. Dan yang ketiga adalah kuda F6. Ya. Mana yang kita pilih sebagai pemain putih? Ya. Pertama, kalau misalnya kita variannya ketemu lawan gajah F5 yang klasik, maka jawabannya adalah kudanya tarik mundur macam gajah kuda G3. Yang klasik. Dan ini akan dimainkan oleh si putih. Nah, ini dengan ada yang perlu prinsipil utama, yang lebih baik untuk dilakukan di klasikal varian ini adalah untuk putih dengan rokade panjang. Ya, tarik kudanya ke G3, gajah G6, H4, H6, ya, kuda F3, kuda BD7, H5, gajah 7, adu gajahnya. Nah, di sini memang agak unik dari pembelaan Karokan. Satu-satunya pembelaan yang gajah putih ini agak liar, dia harus keluar. Tapi itulah pertahanan daripada putih hitam. Gajah itu ditukar karena pada waktu nanti pertempurannya, bidak F7 dan E6 itu jadi sasaran utama daripada putih. Makanya gajah itu nggak apa-apa ditukar untuk spesial pembelaan Karokan. Tapi dalam pembukaan pembelaan yang lain, gajah putih justru tidak ada boleh ditukar. Khusus untuk yang varian klasik Karokan, gajah itu ditukar. Apa maksudnya ditukar? Kita ini jangan sampai gajah itu menyoroti raja kita kalau kita rokade panjang. Jadi dengan lanjutan gajah D3. Pukul-pukul, kemudian gajahnya keluar ke D2, dia juga jalan menteri C7 rokade panjang. Nah, prinsip daripada mainland klasikal yang dimainkan oleh sebagian besar ini adalah putih ini menyerangnya adalah di titik sentrum di D dan E5 dengan dorongan bidak C2, C4. Ya. Tapi kuncinya tetap akan menekan di bidak F7, F7 dan E6 serta G7. Kunci yang utama lain untuk pengadaan perwira kita, gajah petak hitam putih, gajah D2 ini maksudnya, jangan sampai hilang. Karena peta kelemahan dari hitam itu di G7 itu hanya bisa diambil oleh gajah di D2 manuver ke C3. Jadi loncatan penekanannya adalah dengan kuda ke E5. Ya, setelah terjadi pergeseran dulu sebentar raja ke B1. Itu bagian yang mainland utama, dan itu yang catur yang menjanjikan track record kemenangan putih. Jadi varian tukar dengan Panov, E kali D, ya, C kali D, kemudian C4. Advance. Nah, advance ini sekarang ada muncul, ya, muncul ini dengan variasi hampir mirip dengan Prancis. Jadi kalau Anda ingin mencatatnya ala sistem Prancis, ini bisa dipakai, ya, advance. Jadi terusannya dengan dorong E5, gajahnya ke keluar F5, itu bisa diadu, bisa tidak oleh putih. Ya, dia mencatat dengan bisa G4, nyerang langsung ke sasaran gajah di F5, kemudian H4. Nah, gajah yang putih ini tidak boleh diadu.
Ya, gajah tetap aja dia dua. Yang penting gajah dia dikejar. Ya, gajahnya si lawan dikejar. Tapi kalau untuk yang main caturnya agak terbuka, ini akan tertutup terus main caturnya. Ya. Jadi kalau Anda main caturnya ingin yang agak terbuka, varian dorong jangan dipakai. Nah, varian exchange yang tukar. Jadi E4, C6, D4, D5. Akan lagi pakai ini C6. Tadi sudah diterangkan C4 itu Panov variation. Nah, ini yang banyak track record menjanjikan kemenangan ya dalam partai-partai. Selanjutnya di sini ada berlaku sistem Bobby Fischer system. Ya, jalan caturnya adalah gajah D3, pion C-nya ngambil C4. Gajah D3, C-nya itu C3 untuk menahan daripada D4 untuk diancam. Jadi gajah D3, kuda C6, C3, jalan kuda F6. Nah, kudanya bukan lari ke G, F3, salah. Kuda G, E2, jalannya E2. Jadi pada waktu lawan jalan caturnya gajah G4, nah kita bisa mengusir daripada gajah itu dengan F3. Ini karekan Panov Botvinnik ya. Jadi banyak para pecatur hitam ini jadi momok dia. Jadi istilahnya suatu hal yang kurang enak bagi hitam kalau orang putih jalannya dengan Panov. Ya, dengan Panov. Yang kedua dengan klasikal tadi. Nah, klasikal dengan gajah F5, putihnya rokade panjang. Ya, itulah daripada bagian daripada pembelaan Karokan. Sebenarnya Karokan ini nama orang, ya, gabungan nama orang. Karo dan Kan, ya, yang satu dari Berlin, satu lagi Austria. Jadi bukan jadi satu kesatuan nama suatu benda, tapi nama orang itu ya. Nah, satu lagi ada yang unik. Kalau ingin kita menghancurkan seseorang dengan keandalan teknik textbook mencaturnya pembelaan Karokan, ya, ada namanya fantasi. E4, C6, D4, D5, F3. Jadi ini gambitnya, gambit fantasi. Banyak orang yang mencatur Karokan, di sini banyak kalah megang hitam. Ya, dikasih varian begini, karena ini mengacaukan. Tapi seorang putih harus belajar kayak gaya Alekhine. Dia berani korban 2 bidak untuk serangan perwira lebih cepat. Jadi pada waktu si putih hitam jalannya D kali E, itu bisa jalankan 2 model, satu dengan kuda C3, dikasih lagi dengan jarak Alekhine, satu lagi F kali E. Jadi itu pokoknya main caturnya di tengah diperebutkan dahulu. Nah, banyak orang pecatur pembelaan Karokan ini tidak menyukai varian fantasi karena apa? Sifat dari karakter pembelaan Karokan adalah setengah tertutup. Khusus untuk fantasi variasi gambit ini dipaksa oleh putih untuk bermain terbuka. Ya, kasih E4-nya dikasih terbuka dan mencaturnya dengan jalan E4, F3 dengan model Alekhine system. Satu pihak lagi ada yang setengah tertutup lagi, ini juga dicontohkan oleh Bobby Fischer pada waktu melawan Petrosian. E4, C6, D4, dia nggak main D4, dia main caturnya kuda C3, D5, kuda F3. Dan biasanya dilanjutkan oleh yang hitam, gajah G4, ya, gajah G4, H3, makan gajah kali kuda F3, menteri kali F3, E6, ya. Jadi ini kayak tembok Berlin, mencaturnya 2 kuda dengan jalan caturnya dilawan oleh hitam, formasi bidaknya kerucut. C6, D5, E6, ya. Dilanjutkan nanti dengan kuda F6, kuda BD7, gajah 7, rokade. Ya. Nah, bagaimana putih untuk menyerang ini? Ada kayak rayap jalannya, pelan. Jadi dilanjutkan setelah pertukaran kuda dengan gajah, putih akan mempercaturkan gajahnya di G2, dengan jalan G3, gajah G2, D3, rokade. Nah, itu pelan-pelan semuanya. Karena si hitamnya sudah membentuk tembok Berlinnya dengan E6, D5, C6. Ya. Pertanyaannya, jadi bagaimana putih ini dalam hal begini? Nah, ini sama dengan model King's Indian Attack. Menyerangnya ke sayap raja putih. Apa yang harus dijalankan si putih untuk menyerang sayap raja? Menyusun bidaknya dari H3, G4, masuk lagi G5, nah itu dia caranya, King's Indian Attack. King's Indian Attack ini bisa dipakai
untuk melawan pembelaan Karokan, pembelaan Prancis, melawan dan pembelaan Sicilian. Jadi contohnya di sini King's Indian Attack dimulai E4, C6, D3. Itu dia, D3 ya. Jadi apabila si hitam jalannya D5, kuda B D2, kuda D2, dia jalannya E5, kuda G F3, gajah D6, J3, kuda F6, gajah G2. Nah itu bisa dipakai untuk seluruh pembukaan melawan Prancis, Karokan dan Prancis, Karokan dan Sicilian ya. Jadi bisa Sicilian. Nah satu lagi ini accelerated dari Panov ya, Panov. Ini untuk putih apabila mengajak bertarung terbuka, pada langkah kedua dia menjalankan tidak main lane utama D4 tapi di C4. Dia akan pukul-pukulan bidak habis-habisan di D5. Jadi E4, C6, C4, D5, E kali C, C kali D5, C kali D5. Apa hitam yang harus dilakukan? Apakah langsung pukul D5? Jangan. Kalau dia langsung pukul, perwiranya udah bisa keluar 2 dalam serentak. Hitam ngalem ada. Itu yang ada rakyat putih. Jadi pada waktu C kali D, dia jawab hitamnya adalah kuda F6. Ya, kuda F6 yang dijalankan oleh si hitam untuk jadi E5, E kali D5, C kali D5, C kali D5, kuda G F6. Nah, itu jawabannya. Kemudian lanjutkan nanti dengan bisa dipukul, kalau dia bertahan jalan aja gajah, kemudian rokade, nanti manuver itu kuda B D7, kuda B D6. Dia pasti hilang 3-4 langkah kemudian pasti hilang. Dan titik sentral dari permainan ini untuk hitam ya adalah mengambil titik lemah daripada bidak D2 yang menggantung sendiri. Ya, bidak D2. Jadi itulah Karokan macam-macam bagannya. Jadi Anda sebagai pemain putih atau melawan pembelaan Karokan, tinggal pilih, sesuaikan dengan karakter Anda. Anda memain caturnya dengan rokade pendek. Kalau Anda main rokade pendek, ya pakai variannya yang Panov. Varian tukar Panov. E kali D, C kali D, kemudian C4. Lanjutkan kuda F3, kuda C3, gajah keluar rokade. Ya. Kemudian kalau untuk main rokade panjang, bikin klasik. Jadi pada langkah ketiga, jangan maju, jangan pukul, kuda C3. Jadi D kali E5, E4, kuda kali E4, dia mau jalan gajah atau jalan kuda, terserah. Nah sekarang yang sedang jadi tren main untuk hitam, putih, apabila jalan klasik, pada waktu kuda kali E4, dia tidak jalan gajah 5, tapi langsung kuda F6. Nah ini prinsipnya mudah sekali untuk putih. Pertama, ya jangan mundur buahnya, jangan kuda ke G3, langsung makan. Ya, kalau dia makan pakai ya, jawabannya sekarang pertanyaannya putih gajah putihnya taruh di mana nih? F1 ini, ya. Nah, taruhnya adalah dia jalan langkah keempatnya ini adalah C3, ya. Kuda G-nya belakangan. Setelah C3 dia keluarkan gajah D3, dilanjutkan kuda G E2. Oke, itu yang varian yang pukul. Sekarang pertanyaannya kalau dia pukulnya pakai G kali F6, ya. Nah, kita balik nih. Jadi sini kita lihat diagramnya E4 C6 klasikal ya. E4 C6 D4 D5 kuda C3 dan jalan pukul. Ini klasik ya. Anda mau jalan kuda C3, kuda D2, kita jalan pukul. Makan lagi. Klasik yang pertama, gajah F5. Tadi udah kan, putihnya rokade panjang, hitamnya rokade pendek. Nah, kuda F6. Jadi alternatif. Ya. Tadi udah dikatakan, kalau kita dalam pembelaan, jangan mundur buah. Buah itu antara bagusnya adalah pukul pedang buahnya ke depan. Jadi pada langkah ke sini, pada langkah kelima, kuda kali F6. Kuda kali F6. Nah, kalau si hitam pilihannya E kali F6, ya, pertanyaannya adalah gajah kita taruhnya di mana dan serangnya gimana. Gajah putih taruhnya adalah D3, sebelumnya dilanjut langkah pertama dulu supaya D4 tidak hilang, C3. C3,
jalan C3 di sininya, ya. Nah, hitam biasanya untuk cepat rokade, dia jalan gajahnya sesuai dengan metode mancam, gajahnya D6. Ya, gajah D3, nah, diagramnya dipasang aja, ya. C3, gajah D6, gajah D6, gajah D3. Nah, lihat letaknya dia, ya. Jadi dia bukan letaknya gajah C4 atau gajah E2, tapi gajah di sana rokade. Nah, ini jalan kudanya bukan di F3. Kalau di F3 Anda kena pin terus, jalan kudanya E2. Kuda G E2. Ya, ini daripada permainan catur untuk putih. Kalau E kali F6, fundamennya yang banyak menjanjikan track recordnya adalah model begini, ya. D4 C3 gajah D3 kuda G E2 rokade pendek, ya. Sekarang kalau dia pukulnya tadi langkah keempat itu di jalan caturnya G kali F6. Nah, dia pakainya G, ya, G langkah kelima, langkah. Nah, bagaimana komposisi buah untuk putih? Ya. Nah, karena G ini lajurnya untuk tanpa buka, nah itu nanti gajahnya taruhnya adalah di G2. Jadi jawabnya adalah G3. 3, ya. Ya, jalan model apa? Jalannya kita ladenin dia G3. Nah, kan kalau benteng G8 taruh sana. Nah, ini lanjutannya rokade pendek. G3 gajah G2 fondasinya, ya. G3 gajah G2. Nah, kudanya itu fleksibel karena dia E-nya tertutup masih E7, kudanya bisa di F3, ya. Kudanya di F3. Jadi gajah G2, kuda F3, rokade pendek. Nah, untuk bidak D4 ditopang atau tidak, karena ini dia pakai piano dengan G makannya, nanti setelah rokade putihnya bisa jalan dilanjutkan dengan C4, ya, C4, jalannya C4 karena dia akan mendongkrak daripada C6 dan E6. Nah, itu di varian yang langsung dengan kuda 6. Sekarang yang ketiga, alternatif ketiga oleh hitam, ya, coba dipasang E4, C6, D4, D5, kuda C3. Kita pakai gaya Karpov system, ya, Karpov system. D kali E, D kali E4, kuda kali E4, kuda kali E4, kuda B D7. Ya. Karpov ini mencaturnya pada dasarnya nggak mau bidaknya double. Dia bilang kalau bidak double perhitungannya secara nanti ending itu adalah satu bidak. Jadi dia nanti akan meletakkan setelah langkah putih dia akan jalan kuda GF6. Anda kata dipukul betul pakai gajah. Jadi kalau ini putih, jawabnya kuda kuda F3, ya, kuda F3, kuda GF6. Nah, ini pilihannya adalah makan, ya, karena lagi. Ya. Nah, ini dia Karpov. Hampir mirip tadi dengan yang variannya dengan makan langsung bidak, tapi hanya bedanya di sini tidak ada bidak menggantung, ya. Nah, dalam mencatur karokan, ya, hindari adalah pin. Jadi jalannya di sini bisa dengan H3, ya, 3, 3 ya. Nah, sekarang ini untuk rokade panjang, ya. Tapi ada variasinya untuk si putih, kalau dia mencaturnya dengan petualang untuk menyerang ke kiri ke kanan, ya, jalan caturnya adalah pada langkah pada waktu pengaduan langkah kelima, dia tidak makan, jadi jalan caturnya kuda G5, ya. E4, C6, D4, D5, kuda C3, D kali C, kuda kali E, kuda B D7, kuda D7, kuda F3, kuda F6, kuda G5. Ya. Nah, kalau Anda mau mencaturnya mengganggu lawan, ya, mengganggu lawan untuk persiapan rokade panjang, jadi pada waktu langkah kelima, D kali E, ya, kuda kali E4, kuda B D7,
kuda F3, kuda F3, kuda F3 ya, kuda F3, kuda G F6. Nah, kalau langkah ingin Anda istilahnya pertarungan bisa mengganggu lawan, titik daripada kelemahan karokan ini adalah di 6 F7 dan G7. Jadi diserang kuda E dan G4. Kuda E4 ke G5. Jadi jelas serangan itu menghadap langsungkan ke F7 dan E6. Ya, jadi jawaban dari hitam E6. Ya. Tekanannya nanti di E6 dan karena gajah C4. Nah, varian ini bisa putih bisa dengan rokade panjang ya, dengan taruh gajah yang ngancam bidak E6 dan F7 ya. Kemudian menteri E2 lanjutkan gajahnya keluar rokade panjang ya. Ada dulu partainya Kasparov lawan Deep Blue ya, ini kesalahan teori daripada si Kasparov, apakah memang uji coba ya jalan jatuhnya gajah E7, nah, itu salah ya. Yang paling benar adalah H6. Kalau nggak H6, kuda B6. Di jalan gajah E7, menteri E2. Gajah E7, menteri E2. Ini gajah E7 yang salah-salah nih partai yang kejadian ya. Babak terakhir ini jadinya Kasparov kalah sama Deep Blue. Di jalan caturnya gajah E7, menteri E2, H6. Nah, kuda kali F7. Ya, jadi ya mungkinlah grandmaster. Ya, jadi itulah karokan daripada cabang-cabangnya. Jadi Anda kalau main catur di sini banyak variasinya. Jadi kalau Anda tahu kuncinya, justru ini kita mengajarkan kepada Anda pengarahannya, ya, bukan langkah demi langkah saja, tapi kuncinya. Jadi kalau main catur, Anda tahu kuncinya, mana taruh letak perwiranya dan mana yang harus dijaga supaya tidak hilang untuk pertarungan. Nah, itu yang kita ajarkan, ya. Jadi Anda untuk lanjutannya bisa bacakan dengan modern chess opening dan masuk juga partai-partai di middle game. Baik, ada yang mau terinteraktif ini mau nanya? Halo? Halo, Pak. Dengar nggak? Hah? Oh, kalau klasik kalau gajah F5 lawannya. Nah, udah tahu kan? Ya. Nah, varian klasik terbaru, yang terbaru nih, saya kasih ini untuk PR-nya nih ya. Dia ada pendek nih hitamnya. Ini yang jadi masalah sekarang untuk si putih ya. Jadi gaya modal serangan kayak binar saya dipancuk dengan serangan A5. Nah, saya kasih contoh nih ya. Gajah F5, kuda G3, gajah G6, tarik mundur, H4, H4, kuda jalan caturnya di H6, kuda G F3, kuda D7, H5, gajah mundur, gajah tukar. Ya, kan saya bilang kalau dalam uniknya pembelaan karokan ini, gajah ini liar petak putih. Jadi memang harus dihilangkan aja. Nggak apa-apa dihilangkan kita gajah putih hilang, tapi dia punya peninggalan bidak F7 sama E6 dan gitu ini jadi sasaran kita. Jadi sasaran putih ya, makan lagi. Dia kuda G6, gajah D2. Hitam jalan caturnya biasa E6 atau menteri C7. Nah, ini tanda-tanda begini. Kalau si hitam jalan dengan E6, ya langkah di sini, itu tanda-tandanya lebih banyak cenderung dia akan rokade pendek. Tapi kalau dia jalan menteri C7, ya, nah dia akan rokade panjang. Jadi pada waktu sini jalan, ini tanda-tanda nih, mencatat kita punya feeling ya. Dia jalan menteri C7 dia, nah dia kita rokade panjang, dia juga rokade panjang. Nah, ini faktor yang biasa kan. Nah, kuncinya ini gajahnya D2, petak hitam ini jangan sampai hilang. Karena tekanannya nanti adalah di G7 dan F7 itu yang jadi sasaran. Ya. Nah, sekarang yang terbarunya daripada tren yang sedang main, ya,
Kita berkada pendek. Jadi pada waktu langkah ke sebelum Menteri C7, turunin ya. Jadi turunin dulu dengan jalan Menteri C7, dan jalan caturnya E6. Jalan caturnya E6. E6, gajah D2, gajah E7,